Shalom saudara-saudara. Di sini saya ingin bersaksi lagi, disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak disuruh, saya tidak akan mau saudara untuk bersaksi. Dan di sini saya disuruh Tuhan Yesus untuk bersaksi lagi, balik lagi ke kamera. Dan di sini saya ingin menceritakan tentang penglihatan saya yang tentang 3 hari 3 kegelapan, saudara. Dan 3 hari kegelapan ini saya ada di rumah saya, tiba-tiba lampu, terus tadinya cerah, jadi matahari nggak ada, saudara. Jadi nggak ada, langsung benar-benar gelap gulita, saudara. Di situ saya kebingungan, ini kok gelap gulita, kenapa ya? Nah, terus saya itu ada mama saya, ada persekutuan doa di situ ngumpul di rumah saya, dan saya nggak mengerti, kita sedang kipas-kipasan, saudara, karena panas di situ kan, saudara, listrik ini semuanya padam, ekonomi aja padam, saudara. Di situ ada tetangga saya dengar berteriak. Saya kaget, kenapa dia berteriak gitu, dan saya itu diizinkan lah untuk keluar gitu. Tiba-tiba saya sudah di luar, saudara, saya lihat di luar, dan tiba-tiba ada yang ngetok ke tetangga saya, itu ada yang ngetok, dikiranya saudaranya, tetapi iblis, saudara. Jadi iblis itu masuk ke rumahnya, langsung dibor, saudara, perutnya, saudara, dan keluar semua isi perutnya itu. Dan saya melihatnya, itu kan darah semua, saudara, darah semua itu. Saya amis, saudara, saya cium, amis, kok amis sekali ya gitu. Jadi di situ saya melihat rumah saya itu masih dikunci, saudara. Di situ barulah saya, habis selesai penglihatan itu, saya bertanya, Bapak, ini artinya apa? Kenapa gelap gulita? Dan diterangin lah ada di sini yang dipenuhi oleh hikmat oleh Allah Bapa Yesus Hamad Elohim. Dan di situ, itu Angel, itu 3 hari 3 kegelapan. Di situ semua orang di situ meraung-raung, ratapan dan kertakan gigi. Oh iya juga ya, benar juga, ratapan dan kertakan gigi. Dan di situ baru disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk beli kipas, saudara, beli kipas tangan, karena di situ nggak ada listrik ya, saudara, mati di situ, namanya kayak mati total, nggak ada jaringan, nggak ada listrik, nggak ekonomi lumpuh. Di situ benar-benar harus menyiapkan makanan dan minuman, karena jikalau 3 hari 3 kegelapan itu lama loh, saudara. 3 hari 3 kegelapan lama itu nih, saudara. Di situ kita 3 hari itu cuman memuji menyembah Tuhan doang, saudara. Kita mau ngapain? Ya minimal masaklah orang tua kan. Ya yang anak kecil ya hanya berdoa, kan nggak bisa main HP. Di situ kan jaringan nggak ada di situ, saudara. Dan di sini makanya kita harus belajar untuk lebih dekat lagi kepada Bapa Yesus Hamad Elohim, supaya kita betah untuk dekat, untuk duduk tersungkur di kaki Yesus Hamad Elohim. Supaya kebanyakan manusia nggak betah duduk di kaki Tuhan. Lebih betahnya itu main HP, main game, nonton YouTube, dan banyak, saudara. Dan banyak sekali yang nggak betah di kaki Tuhan. Kayak main HP aja berjam-jam, masa di kaki Tuhan sejam saja tidak bisa? Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kayak, tidak bisakah engkau berjaga-jaga selama 1 jam saja? Dan di situ kan harusnya kita datang kepada Yesus Hamad Elohim. Kita harusnya lebih lagi menyembah, memujinya. Dan di sini, saudara, kita harus dekat kepada Tuhan ya. Di sini kita harus membangun mesbah keluarga, dan hubungan secara pribadi sangat perlu itu, saudara. Hubungan secara pribadi, saudara. Ya, kita nggak hanya sekali 2 kali datang kepada Tuhan, kita minimal sehari itu sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan kayak nanti masih jam segini di lama-lamain jadinya kan. Nanti kalau udah males langsung kayak, nggak dulu ya Tuhan doanya, saya lagi capek, lagi ini. Datanglah kepada Tuhan yang lemah letih lesu dan berberat-berat,
dan berbeban berat. Dia datang. Mau ada masalah, mau nggak ada masalah, kita harus datang. Jangan hanya ada masalah baru datang, baru menangis-nangis. Dan jikalau sudah masalahnya sudah selesai, bye-bye Tuhan, bye-bye Tuhan. Jadi manusia jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Lebih baik kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan senang Tuhan Yesus Kristus senang kita datang kepada Dia untuk memuji menyembah Dia, untuk memuji menyembah Yesua Elohim, karena kita sebagai anak kita hanya bisa memuji memuliakan. Kita nggak bisa marah-marah, kita nggak bisa memaksa Tuhan, kehendak Tuhan. Kita nggak bisa, saudara, karena kita manusia biasa. Ya memang kalau berdoa susah ya, susah ini, daging ini sangat susah ya, saudara. Terkadang kita melonggar-longgarkan waktu, masih jam segini, nanti jam segini. Terus aja seperti itu sehingga tidak berdoa. Saya juga pernah, saudara, seperti itu. Saya lihat masih jam 7 saya longgarin jam 8, jam 9, jam 10. Lama-lama malas saya, saudara, malas. Daging ini sangat malas ya, saudara. Saya pernah seperti itu, saudara. Dan puji Tuhannya saya ditegur, barulah ditegur oleh Bapak Yesus Kristus, barulah saya berdoa lebih banyak, saudara. Dan saudara, memikul salib itu nggak mudah ya, saudara, nggak mudah memikul salib. Dan seperti saya mempunyai abang ya, saudara, abang dua ini, saudara, saya tidak mau menyebutkan namanya. Dan dua abang ini tuh dari kecil saya dibikin nangis mulu ya, saudara. Nggak tahu kenapa abang saya ini tidak suka, saudara, melihat saya dibelikan baju, dibelikan pakaian, dibelikan sepatu, tas. Padahal saya di situ benar-benar nggak mempunyai baju baru gitu. Di situ saya masih lama, dan itu pun 1-2 biji doang, saudara, di situ. Dan saya juga sepatu saya itu rusak, saudara. Tapi abang saya iri kepada saya. Kenapa kok dia doang yang manjain, padahal saya tidak pernah dimanja, saudara. Dari kecil sampai sekarang ini saya tidak pernah dimanja. Dan abang saya selalu bikin saya nangis dengan kata-katanya yang nyelekit ya, saudara, sangat-sangat menyelekit, saudara. Dan abang saya itu saya bisa bilang ya lain di mulut, lain di hati, saudara. Jadi dia bisa bersilat kata gitu, saudara. Pintar sekali membolak-balikan fakta, saudara. Saya bukan menghakimi abang saya, tetapi itu faktanya ya, saudara. Itu yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya. Saya yang lebih tahu abang saya, saudara. Dan di situ abang saya itu, dua abang saya ini itu ditegur Tuhan, Yesua Elohim, ada suara Bapa, dan abang saya satu ini tuh aturannya itu ada rencana Tuhan, dia pengen masuk ke sekolah Alkitab, saudara. Tetapi abang saya ini masih diproses Tuhan itu dengan cara kayak kau bertobat dulu sungguh-sungguh sebelum kau masuk ke sekolah Alkitab. Karena di sekolah Alkitab bukan main-main ya, saudara. Di situ benar-benar kalau misalkan setengah-setengah tuh sekolah Alkitab, misalkan setengah, terus dia kabur, hancur hidupnya. Itu yang dihindari oleh Bapak Yesus Kristus, jangan sampai ini anak nggak kuat gitu. Jadi dia ditegur mulu, bertobat, dan itu selalu setiap kita berdoa, mereka berdoa mulu, saudara, yang disuruh bertobat. Karena memang abang saya ini satu lagi keterikatan game ya, saudara, 24 jam. Ada kali 24 jam main game mulu. Kayak abang saya itu berhenti main HP itu pas mandi sama makan doang. Udah, habis pas mandi selesai, langsung main game lagi, saudara. Mama saya geleng-geleng ya, saudara. Dan disitulah abang dua saya itu bertobat, dan adalah suara Bapak Yesus yang mengena hati, yang mengena seperti bermata pedang dua. Di situ menusuk hati, jiwa, dan roh. Itu memisahkan ya, saudara. Di situ nggak ada damai sejahtera. Abang saya seperti linglung, bingung, dan kayak apa yang saya perbuat itu selalu salah di mata Tuhan. Padahal intinya itu Tuhan Yesus itu pengennya dia bertobat, tetapi dia salah mengartikannya. Dan sehingga abang saya yang kedua, abang saya ini kabur, saudara. Kabur ya, saudara. Jadi saya bilang kaburlah. Nah terus
Dan tapi mereka menganggapnya dua bangsa ini bahwa Tuhan Yesus Kristus mengusir mereka, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengusir kalian, tidak pernah mengusir kalian, karena Tuhan Yesus itu menyuruh kalian bertobat, tetapi kalian melarikan diri seperti pengecut, seperti benar-benar tidak seperti laki-laki gentleman, tidak seperti itu, melainkan kalian lari seperti, bisa dibilang seperti pengecut yang lari dari masalah, dan lari dari kenyataan, yang tidak bisa memikul salib, yang tidak mau ikut Tuhan menderita. Jikalau tidak mau mengikut Tuhan Yesus Mesihi menderita, lebih baik tidak usah mengenal Tuhan Yesus Kristus, karena mengikut Tuhan sakit. Jikalau kalian menganggapnya enak, berarti kalian tidak merasakan proses Tuhan yang sangat sakit di dalam hidup orang masing-masing. Seperti saya bisa dibilang papa saya itu ya selingkuh, ya dibilang seperti selingkuh papa saya. Pas mama saya ngandung saya, papa saya selingkuh, dan saya nggak tahu, saya belum lahir. Pas lahir di situ belum terbongkar, dan papa saya ini tuh udah mempunyai anak dari selingkuhannya ini tanpa tahu kita. Di situ baru lahir, kalau nggak salah baru lahir apa belum gitu, masih ada di kandungan, saya nggak tahu saudara. Dan tahulah mama saya bahwa papa saya ini selingkuh, langsunglah diusir papa saya, langsunglah mama saya beritahukan kepada semua orang bahwa keluarga saya itu hancur, saudara. Keluarga saya itu hancur, dan di situ saya sebagai anak jujur nggak terima ya kalau keluarganya hancur. Siapa sih yang menerima keluarganya hancur, ya saudara. Dan di situ papa saya itu bisa dibilang sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan, lebih memilih perempuan itu dibandingkan saya, saudara. Dan di situ papa saya terkadang menemui saya cuman sekali setahun apa sekali 6 bulan, itu tergantung papa saya yang mau apa enggak ketemu saya. Dan di situ saya hanya bisa diam, saya kurang mengerti ya saudara, mana yang benar dan mana yang salah. Di situ saya masih polos dan tidak mengerti, saudara. Dan di situ papa saya itu agak mendoktrin saya, saudara, untuk membenci mama saya, ya saudara, dan untuk mengikuti papa saya ini. Ya, saya tidak mau, saudara, mengikuti papa saya karena papa saya ini menyuruh saya untuk membenci mama saya nggak tahu itu kan, saudara. Dan mama saya juga belum bertobat saat itu, barulah di situ 2018 kalau nggak salah mama saya bertobat. Di situ 2018 mama saya bertobat. Disitulah mama saya itu bersungguh-sungguh ada doa secara pribadi, ya saudara, secara pribadi. Dan abang dua saya ini tuh keras kepala sekali, saudara. Kalau keras kepala, seperti kayak nggak bisa dididik, kayak harus benar-benar nggak bisa dididik oleh mama saya ini loh. Di mereka itu nggak mau dikekang, sehingga mereka ya seperti itu, ya saudara, keras kepala dan ya begitu, ya saudara. Dan mama saya sampai angkat tangan, kayak Bapak, turunlah tanganmu untuk kedua anak ini, turunlah tanganmu untuk kedua anak ini. Dan benar-benar Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesus Tuhan hadir di kehidupan mesbah keluarga saya. Keluarga saya mempunyai mesbah, ya saudara. Di situ disuruh Tuhan lah untuk bikin mesbah. Dan juga di situ mama saya ajarin anak-anaknya itu, ampuni papahmu ya. Jangan kalian benci sama papahmu, dan jangan ada akar pahit, jangan ada ini. Mama saya mengajari kita semua anak-anaknya untuk mengampuni papa saya. Dan di situ ya kita semua mengampuni, dan di situ saya ini ya saudara, saya masih main. 2018 saya menerima lawatan juga, saudara. Saya menerima lawatan itu 2018 Desember. Di situ pas Natal kalau nggak salah.
pas Natal saudara saya menerima lawatan itu, saya menerima lawatan dan saya nggak memupuk itu saudara, saya tidak memupuk itu sehingga saya masih lagi main, masih lagi 2019 kembali dilawat Tuhan dan saya di situ kayaknya di situ bulan apa ya saya dilawat ya? Bukan Natal saudara. Ada seorang hamba Tuhan, kayak saya sudah nangis, sudah menerima urapan dari Roh Kudus Bapak Yesus Tuhan sudah menerima saya dan di situ pendeta siapa gitu suruh saya sini saya doakan gitu kan, tapi saya bilang nggak mau, saya bilang nggak mau saudara, nggak tahu kenapa saya tidak mau saudara, saya mungkin saya takut juga ya saudara untuk didoakan tidak tahu kenapa karena di situ saya masih anak-anak ya, saya belum terlalu mengerti dan saya dan di November kalau nggak salah November saya dihajar Tuhan, sakit loh Tuhan, ajaran Tuhan saudara. Itu awalnya saya keserempet saudara, itu pertama kali Tuhan peringatin saya keserempet itu, tetapi saya tidak peka, barulah kedua kali Tuhan menghajar saya lewat kecelakaan itu saudara. Makanya saya dari situlah saya ada seorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, Yesus Tuhan bilang Angel bertobat ya, Angel ya, itu udah dihajar Tuhan, Angel bertobat harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang hanya iya, karena di situ saya lagi posisi sakit kan saudara. Kalau orang sakit itu hanya bisa bilang iya, tidak bisa tidak kan saudara. Dan saya di situ awalnya saya mengelakkan, dibilang Angel doa, udah jam doa ini, jangan kau main HP mulu, kata mama saya seperti itu ya saudara. Iya, nah terus gitu. Banyak sekali alasan saya untuk menghindari doa itu saudara. Tidak tahu mengapa saya itu dulu tidak suka berdoa saudara. Saya tidak suka membaca firman, saya tidak suka. Dan situ dan datanglah lagi seorang ya diutus Tuhan lah saudara untuk ke rumah saya untuk memberitakan kesaksian ya saudara. Kesaksiannya itu yang disampaikan hidup itulah Roh Tuhan yang menyampaikan kepada saya, Roh Kudus yang menyampaikan kepada saya. Saya awalnya lagi belajar saudara. Saya lagi belajar, lagi nulis, tetapi kuping saya itu kayak dipekakan oleh Roh Kudus, kayak dengar itu kesaksian itu bisa membangun imanmu, dan saya dengarkan. Nah terus kayak ada kesaksian kan, ada seorang anak kecil dipakai Tuhan ya saudara, dipakai Tuhan dan dia ini dipakai dengan dahsyat dan dia ada penglihatan, ada mimpi, dan saya aneh, kok mereka bisa, saya nggak ada, aku juga mau dong dipakai seperti itu, aku juga mau dong ngerasain seperti itu, aku juga mau dong. Di situ saya mau dong. Saya kayak benar-benar niat gitu saudara, niat untuk mendapatkan karunia itu saudara. Dan saya datang itu dengan hati yang sungguh-sungguh ya saudara. Saya dengan hati yang suruh-suruh. Disitulah saya dengan kata mau itu, saya lagi rajin baca firman, rajin berdoa. Dan di situ barulah pas saya tidur saya dapat mimpi saudara, barulah di situ Tuhan berkarya dalam hidup saya dan sampai sekarang ya sangat-sangat luar biasa ya karya Tuhan dalam hidup saya saudara. Begitu banyak pertolongan apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan kebanyakan saudara orang Kristen nggak percaya namanya kuasa Tuhan. Banyak sekali saudara kayak misalkan ada seorang anak karyawan nih saudara. Anak karyawan ini tidak divaksin saudara, tidak diinjus saudara, dan dia bisa naik kereta, tapi sebelumnya Tuhan sudah berbicara, anakku, kau tidak akan dicegat oleh satpam itu, kau tidak akan diapa-apakan, lewatlah karena kata Bapa yang di surga seperti itu kan. Dan benar saudara, dia seorang anak karyawan ini lolos dari penjagaan satpam saudara, lolos sehingga bisa naik kereta. Dia menceritakan kepada orang-orang, bohong, itu jawaban orang. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Ya, mereka tidak mempercayainya karena mereka belum mengalami saudara. Dan di situ barulah
abang saya juga tidak percaya dengan kuasa Tuhan, dan abang saya juga tidak percaya dengan apa yang saya lihat, apa yang saya lihat, apa yang saya Tuhan berbicara dalam di dalam diri saya. Abang saya nggak percaya, saudara. Ya, sebagai saya sebagai adanya, jujur ya, sakit ya saudara, jikalau ada keluarga yang tidak percaya, ada yang keluarga yang bisanya kayak dalam hati nggak mungkin gitu, saudara. Ya, sakit sebagai ini. Tetapi saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa Bapa Yesus Elohim, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka tidak percaya? Aku sudah memberitakan firman-Mu, tetapi yang aku dapatkan hanya cacian, makian, dan mereka tidak percaya. Tetapi kata Bapa Yesus Elohim, anakku, kau cukup mengampuni mereka semua. Doakan mereka, biarkan mereka bertobat lebih sungguh-sungguh. Biarkan mereka kutegur, kuajar, kutilik. Dan doakanlah mereka, kau mengampuni mereka seperti itu sudah seperti menaruh bara api di kepalanya. Oh iya Bapak, benar. Dan disitulah saya sehari-hari saya ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapak Yesus Elohim bilang, jangan kau sombong, jangan kau tinggi hati, jangan kau iri hati, jangan iri kepada mereka yang bisa berfoya-foya, yang bisa bermain, yang bisa menikmati hasil dunia ini. Dan benar-benar saudara, saya semenjak bertobat, saya di situ benar-benar kayak kerjaan saya hanya duduk di kaki Tuhan ya saudara. Di situ kan daring ya saudara, saya tidak mengerjakan tugas sekolah saudara. Saya tidak mengerjakan tugas sekolah, dan di situ saya berdoa saudara. Di situ berdoa, terkadang saya melihat mereka kayak melihat anak-anak bermain. Saya sebagai masa lagi main-mainnya saudara, saya hanya saya sedikit iri ya saudara kepada mereka semua. Tetapi Bapak Yesus menegur saya, jangan kau iri anakku, jangan kau iri, kau cukup duduk diam dan di kakiku. Akulah sahabatmu, akulah bapamu, akulah segala-galanya dalam dirimu. Dan benar saudara, di situ nggak lama dari saya lihat orang lalu lalang bermain. Lockdown corona datang saudara. Jadi kalau ada corona datang, dan saya, bener juga ya, adil juga Bapak ya dalam hidup saya gitu. Dan saudara, di sini benar-benar saudara, di sini kita itu harus banyak pribadi itu saudara. Pribadi itu yang sangat-sangat perlu dalam hidup kita. Jikalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana kalau kita sehari itu cuma sekali doang datang kepada Tuhan, sekali doang berdoa kepada Tuhan. Manusia banyak loh dosa kita saudara, banyak saudara. Jadi kita harus banyak-banyak datang kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas apa yang kau berikan kepada kami, teguran apapun saudara. Dan saudara, kita itu harus iman kita terus berdiri teguh ya saudara. Kita harus berdiri teguh, tidak boleh terombang-ambing ke kanan ke kiri. Jangan saudara, itu sama aja seperti bayi-bayi rohani yang gampang diombang-ambingkan, yang bisa disebut anak-anak gampangan ya saudara, yang bisa digonjang-ganjingkan kan ya saudara. Dan kita itu harus berdiri teguh saudara. Kita itu harus berbuah lebat saudara, dan menghasilkan buahnya saudara. Saya mendapatkan karunia itu berkat doa mama saya, berkat mama saya berpuasa saudara. Mama saya itu dulu sering sekali berpuasa saudara. Dan dari situlah saya dikasih Tuhan buahnya lah saya ini saudara. Dan saya bersyukur saudara, dikasih oleh Tuhan mama yang seperti mama saya sekarang. Saya bersyukur saudara, karena mama saya ini bisa dibilang masih lembut lah kepada saya ya saudara, masih lembut. Tapi terkadang kalau saya berbuat yang nggak benar, mama saya menghajar saya. Anak-anak sekarang ini tuh, anak-anak zaman sekarang ini perlu dididik, perlu dihajar dengan rotan. Jangan sekalian sebagai orang tua membebaskan pergaulan mereka terlalu bebas. Jangan. Lebih baik tegur, rotan mereka sehingga mereka takut kepada kedua orang tuanya. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang tidak takut kepada orang tuanya. Berani mereka, berani membentak, berani durhaka. Mereka anak-anak zaman sekarang ini sangat-sangat kekang ya, keras kepala. Bisa saya bilang seperti itu ya saudara.
Karena karena anak-anak itu saudara, anak-anak itu perlu dididik saudara, dididik. Bukan berarti kayak 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 kalian mukul, ya boleh mukul, tapi jangan sampai mengingini kematiannya. Itu pasti seorang anak itu kalau dipukul oleh orang tuanya itu berguna, saudara. Pukulan itu berguna. Itu merupakan tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Karena berbahaya jika orang tuanya tidak menegur anaknya, tidak mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Karena jikalau misalkan kalian mengasih kebebasan, oh ya udah sini, lama-lama anak itu ngelunjak saudara, lama-lama anak itu ngelunjak sehingga mengekang dan membentak, dan banyak nanti hal-hal yang tidak inginkan terjadi saudara. Dan di situ sangat perlu ya saudara, sangat-sangat perlu ya, seperti firman Tuhan kan, firman Tuhan, didiklah anakmu dengan rotan, tetapi kamu jangan mengingini kematiannya kan saudara. Ada di situ firman-Nya saudara. Dan kalian sebagai orang tua harus bikin anak kalian itu datang ke youth, datang ke sekolah minggu, datang ke ibadah umum, semuanya harus datang anak-anak. Mau mereka rewel, mau mereka bermain, mau mereka ngapain, namanya juga anak kecil. Ya wajar, tapi pas mereka main fokus gitu, nggak usah ngurusin anak kecil itu, fokus gitu, jangan terlalu ngeliatin mereka anak kecil itu bermain, ya fokus. Karena sekarang ini Tuhan memakai teruna anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kitab Yoel sudah digenapi, anak teruna sudah dipakai oleh Tuhan. Dan jikalau anakmu ingin, jikalau engkau sebagai ibu ingin anakmu dipakai oleh Tuhan, ajaklah anak itu datang kepada Yesua HaMashiach supaya mereka mengenal pribadi Yesua HaMashiach. Jangan hanya sekedar KTP saja, jangan sekedar kayak kakaknya Kristen tetapi kakak kartu keluarganya Kristen ya, mereka Kristen. Jikalau ada yang tanya, siapa Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus, bagaimana gini. Kalian hanya tahu sekedar namanya saja, pribadinya kalian tidak tahu. Yang tahu, kalian pribadi Tuhan Yesus Kristus itu Bapa Yesus Kristus, damai, penuh kasih, sukacita, dan lemah lembut, dan benar-benar yang baik-baik. Tuhan juga bisa murka, hei saudara. Tuhan juga bisa marah dia sebagai pencipta langit dan bumi. Jikalau saudara bilang, Tuhan Yesus tidak pernah marah, Yesua HaMashiach tidak pernah marah, pencipta dunia ini itu, Tuhan Yesus Kristus itu, ya suka-suka dia, mau dia marah, mau dia ini. Kita itu hanya sebagai anaknya, alatnya, debu tanah loh saudara. Misalkan ditegur Tuhan, hei kau bertobat lebih sungguh-sungguh, jangan kau bermain dengan dosa-dosa, jangan kau hindarilah itu semuanya itu, iri hati, ini adalah suara Bapak Yesus. Udah dikasarin, udah bukan dikasarin, udah ditegur sama Yesus lain. Jadi apa manusia itu? Ngambek saudara, marah. Kebanyakan manusia itu ngambek, marah saudara. Ujung-ujungnya nggak mau datang kepada Tuhan, Tuhan udah marahin aku. Jadi kayak kita juga pernah merasa kayak Tuhan menegur itu sebagai tanda kasihnya, kasih sayang dia peduli dengan kita, dia mau kita bertobat, itu yang dia mau dalam hidup kita bertobat. Kita harus mengasihi hidup kita untuk kemuliaannya, untuk benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesua HaMashiach. Dan jika sudah dipakai, jangan sombong, jangan angkuh, jangan iri hati. Karunia yang Tuhan kasih, pupuklah itu seperti seorang di firman Tuhan, dikasihlah karunia ini 5 talenta gitu, 5 talenta kalau nggak salah, 5 talenta atau 5 kasih karunia gitu. Dia kembangin kan, sehingga dia mengasih 10 karunia itu lagi kan. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik, yang setia dan yang adil, turutlah dalam hai hambaku yang
yang baik turutlah dalam 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 pesta perjamuan kebahagiaan Bapamu Rajamu. Dan di situ saya kira-kira ya benar juga sih. Jadi kalau punya karunia itu jangan disembunyi-sembunyikan saudara. Jadi kalau ada kebaikan Tuhan, ada misalkan ada penglihatan, ada mimpi, ceritakan, berbagi kepada mereka. Tetapi yang benar ya saudara, yang benar-benar dari Roh Kudus Yesus Tuhan. Jangan kalian mengarang-arang. Saya juga takut saudara jika saya mengarang-arang saudara. Kalau saya mendapat penglihatan itu saudara, saya konfirmasi lagi. Bapak, apa maksudmu ini? Apa ini penglihatan yang kau berikan kepada saya? Saya juga konfirmasi lagi saudara. Kayak benar-benar barulah saya ceritakan. Dan kebanyakan manusia dibuat-buat ya saudara, dibuat-buat. Jadi kayak mereka itu memainkan perasaan Tuhan. Dan saudara, dan Bapak Yesus pun marah saudara jika kita bermain-main dengan dosa. Dan kita juga itu harus banyak pribadi saudara, pribadi. Kita harus mencari pribadi perkenanannya. Kita harus bayar harga, memikul salib, menderita. Itu saudara. Misalkan tapi prosesnya memang sakit, tapi dari proses itu kita dipermuliakan. Memang awalnya direndahkan serendah-rendahnya. Sakit sih sakit, benar sakit. Tetapi dari proses itu kita menjadi dewasa rohani, kita menjadi benar-benar elok di mata Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, dan kita benar-benar dibilang layak lah, murnilah saudara. Mengejar kemurnian hati itu susah saudara, tidak seperti di balik telapak gitu, kayak balik telapak itu enggak saudara. Harus melewati proses. Ya sakit ya terima. Namanya juga mengikut Tuhan. Jikalau ingin masuk surga, bayar harga saudara, bayar harga. Jangan hanya mau enak-enaknya saja. Oh, udah diberkati Tuhan, enak ya mengikut Tuhan, dia udah diberkati. Jikalau sakit, jikalau ini, Tuhan, sembuhkanlah aku. Jangan hanya minta berkat, saudara. Minta itu kepada Bapa Yahweh itu, Yesus Tuhan. Bapa Yahweh, aku hanya ingin Engkau ada dalam hidupku. Aku hanya ingin Engkau menuntun langkah-langkahku. Aku hanya ingin Engkau ada dalam hidupku semuanya. Jangan hanya minta berkat doang. Kita harus mengambil hati Bapa Yahweh itu loh. Mengambil hati Yahweh itu sangat susah ya saudara. Mengambil hati Bapa Yahweh itu tidak gampang saudara. Di situ kita harus puasa, baca firman, berdoa, tidak gampang. Dan kita harus menerima tiga baptis Islam, baptis Roh Kudus, baptis api ya saudara, api. Baptis api ini saudara nih sakit saudara. Hitung-hitung seperti ini. Misalkan ada seorang Bapak Yesus bilang, "Hey, jual dulu rumahmu itu buat keperluan." Bapak Yesus bilang, "Jual rumahmu untuk melanjutkan visi misiku, untuk melanjutkan visi misiku untuk keperluan gerejaku," kata Bapak Yahweh seperti itu. Dan awalnya seorang ini itu marah, saudara, marah. Dia marah, tidak terima, dan sakit sih kalau suruh pindah, karena di sini udah bertahun-tahun, dia sudah bertahun-tahun, tetapi disuruh jual rumah. Sakit, saudara, marah ya, secara daging marah, saudara, tetapi diberikan kayak kau tenang saja, kayak ditenangin lah. Jadi diberikan hikmat pengertian lah kepada seorang ini dari Roh Kudus, sehingga akhirnya oh iya benar juga ya Bapak, dan akhirnya menerima. Dan mau nggak mau melakukan ya saudara, mau nggak mau lebih baik kita mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara Tuhan. Jikalau sudah mendengar suara Tuhan, kita harus merespon dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati ini saudara yang harus kita jaga, benar-benar kita jaga sampai kedatangan Tuhan Yesus semesta. Hati kita harus tidak bercacat celah, saudara. Kita harus murni, saudara. Murni. Yang Tuhan cari itu murni, saudara. Yang hatinya sudah tahan uji, hatinya seperti emas yang mengkilap-kilap, hatinya yang benar-benar berkenan kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim.
itu yang Bapa Yesus, Tuhan Yesus Kristus mau dalam hidup kita. Itu yang Bapa mau, itu yang mau. Ya, sebagai manusia, kita juga jangan banyak tingkah, saudara. Mulut ini harus kita jaga. Mulut, pikiran, mata, hati. Itu yang harus dijaga. Seperti Tuhan Yesus kudus. Kita berarti harus juga kudus, saudara. Masa pengangkatan, misalkan pengangkatan, apa kalian semua pengen diangkat? Ya, memang. Secara daging kita ingin diangkat. Tetapi kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita layak? Apakah kita berkenan? Apakah kita murni? Jangan pernah bermimpi untuk masuk surga jikalau kau belum bertobat. Jangan pernah. Karena kalau kalian ingin bertobat, duduklah di kaki Tuhan. Bilang, Bapa, aku mau bertobat. Lepaskanlah aku dari semua dosa-dosa yang kuperbuat dari bayi hingga sekarang ini. Aku butuh, Bapa. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau daripada harta. Aku butuh Engkau daripada mamon, dari segala dunia ini, dari foya-foya. Aku mau meninggalkan semuanya, Bapa, untuk mengikuti Engkau, ya Bapak Yesus. Bapak Yesus. Dan kita harus merelakan segala sesuatu, ya saudara. Harus, kalau mengikut Tuhan itu harus merelakan segala sesuatu. Apapun itu apa yang diminta Tuhan. Karena itulah bayar harga kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menderita. Dia sudah dicambuk. Dia sudah menebus hidup kita, membayar hidup kita. Kita itu hutang darah. Sebab apa? Kita itu hutang darah kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita memang kita sudah ditebus, tapi kita juga menjadi hamba berhutang, ya, berhutang darah kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus bayar harga. Kita harus, dari hutang itu kita harus bayar harga. Bayar harga, saudara, bayar harga. Itu yang Bapak mau, bayar harga. Misalkan kayak bayar harga apa yang Tuhan mau, itu yang diperbuat. Dan juga, saudara, jika melayani Tuhan itu, sebelum melayani Tuhan, sebelum naik altar, berdoa dulu. Tuhan, ampuni aku, banyak kesalahan pelanggaranku, banyak pemberontakanku, banyak yang kulakukan, banyak yang salah di hadapan-Mu. Ampuni aku, Bapa, perkenankan aku untuk misalkan WL singer maupun menjadi pembawa firman. Berdoa dulu seperti itu. Mau hamba pendeta kecil, pendeta besar, berdoa seperti itu. Tuhan, ampuni saya. Berdoa seperti itu. Karena kita sebagai manusia, kita nggak ada yang kudus. Kita nggak ada yang benar. Karena yang benar cuma Bapak Yesus Elohim, ya Bapak Yahweh. Dan jangan pernah meninabobokan jemaat-jemaat. Jangan pernah itu. Dan jangan pernah menutupi kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah. Jikalau ada jemaat yang salah, tegurlah jemaat itu. Tapi dengan kasih. Jikalau jemaat itu tidak mau menerima teguranmu, jikalau dia keluar ngambek, biarkanlah. Pasti Tuhan Bapa Yahweh mengganti jemaat itu. Mengganti dengan berlipat-lipat ganda, dibawakan ke gerejamu. Misalkan ada domba yang sakit. Ada yang domba yang belum makan. Dikasih makan dengan ayat firman. Tetapi ayat firmannya yang benar-benar jangan ditutup-tutupi kebenaran. Dan kita sebagai jemaat, jangan kita mengandalkan pendeta. Jikalau kalian dapat mimpi, jikalau kalian dapat penglihatan, jikalau kalian dapat suara Bapa Yahweh, Elohim, datanglah kepada dia, tanyalah. Jangan tanya kepada siapapun. Kau datang kepada Bapa Yahweh, Elohim. Karena itu yang disukai Bapa Elohim. Itu yang disukai. Jadi kayak, wah, anakku datang ya kepadaku, dia tidak mengandalkan manusia, dia mengandalkanku. Dan jikalau kalian dapat penglihatan, dapat mimpi, dapat suara Bapa,
Yahweh suami Elohim bilang sama Bapak Yahweh, Bapa berikan aku hikmah, pengetahuan, dan payuhan daripadamu. Dari surgamu Bapa, aku dapat ini. Artikan Bapa, aku mau artikan. Aku mau kau artikan apa yang ku dapat ini Bapa. Pasti diajari oleh Bapak Yesus Elohim. Jikalau sebagai logika nggak masuk akal ya saudara. Hah? Tuhan Yesus kok mengajar? Kok Tuhan Yesus ini? Kok Tuhan Yesus bisa sih kayak gini? Bisa lah. Kan dia sebagai Tuhan, dia yang mengajar, dia yang membimbing, dia yang menuntun, dia yang menggembalakan domba-dombanya. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dan saudara, jangan pernah kita menjual iman kita. Jangan pernah kita menjual iman kita karena hanya sepasang, jangan hanya karena pasangan. Jangan pernah saudara. Ada teman saya saudara, dia ini agama dari seberang, pacarnya Kristen. Pacarnya ini pengen masuk agamanya teman saya ini saudara. Saya bilang, kenapa dia pengen masuk ke agama itu? Nah terus, karena lingkungannya, karena dia ininya, banyak saudara alasan. Saya nasihati teman saya, jangan putusin pacar kamu sekarang. Putusin. Karena jangan pernah mengambil pacar kamu itu dari Tuhannya. Dari Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah. Dan teman saya agak bingung lah dengan saya. Kok lu berani banget sih nyuruh gue putus, digituin lah saudara. Kayak dari tatapan mata kita tahu ya saudara. Dan saya itu banyak menasihati teman saya ini. Dan teman saya ini bilang, aku sudah putusin Angel, tapi dianya doang yang mau sama aku. Dalam hati saya, kok orang itu kok dengan gampangnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus hanya demi seorang perempuan. Padahal perempuan itu pun bisa meninggalkan dia. Saya bingung di situ. Saya tidak habis pikir ya saudara. Kebanyakan manusia seperti itu ya saudara. Menjual imannya hanya untuk pasangan. Jangan saudara. Jangan saudara. Makanya kita harus banyak sebagai orang tua harus menasihati anaknya. Jangan pernah mencari pacaran itu beda agama. Karena terang dan gelap tidak pernah bersatu saudara. Lebih baik hidup kudus saudara. Hidup kudus lebih mantap saudara. Lebih enak saudara. Beneran saudara. Hidup kudus lebih enak saudara. Tidak usah menikah, tidak usah pacaran, tidak usah ini. Jadi kita itu hanya fokus secara pribadi dengan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan, saya itu menganggap Tuhan Yesus sudah seperti sahabat terus Bapa dan segala-galanya dalam hidup saya saudara. Karena saya mempunyai Papa yang gak bertanggung jawab lah, yang meninggalkan saya. Dan saya mempunyai Bapa yang di surga. Saya mempunyai Bapa di surga. Dan saya bangga mempunyai Bapa Yeshua HaMashiach Elohim Yahweh Yesus Kristus. Saya sangat-sangat bersyukur. Dan seperti benar saudara yang di Alkitab ini. Ayat Alkitab ini bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Benar saudara, itu benar. Tuhan Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun milih orang untuk dipakai. Jika orang itu sombong, dilihat dengan hati sedalam-dalamnya Tuhan itu melihat. Makanya jikalau sudah dikasih oleh Tuhan Yesus karunia mengajar, karunia yang penuh hikmat, karunia yang pengatan, karunia yang bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia, banyak karunia saudara. Satu aja yang Tuhan minta. Tuhan Yesus memberita, jangan sombong. Kita sudah mendapatkan karunia itu. Yang susah dari karunia itu apa? Pertahanin karunia itu susah saudara. Tuhan gampang loh mengambil karunia itu. Gampang, sangat-sangat gampang. Bagi Tuhan kecil itu mengambil karunia. Kecil saudara itu bagi Tuhan.
Makanya jangan sombong, saudara. Itu yang Tuhan minta. Kalau kau sombong sebagai manusia, kau seperti kau meninggikan dirimu sendiri. Yang ada, Tuhan Yesus Kristus merendahkan engkau serendah-rendahnya. Lebih baik kita direndahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang awalnya kita dicaci maki, dihina, menerima banyak begitu tidak perlakuan yang tidak enak dari dunia ini. Kita merasa seperti, kok dunia kayak benci aku ya, kok dunia kok kayak kejam sama aku ya. Tetapi Bapa Yahweh Yesus berkata, jikalau kamu dari dunia ini, kamu tidak mengenal aku, karena kamu mengenal aku, maka dunia ini membenci kamu. Kamu dicaci maki karena namaku, kamu dihina karena namaku, tetapi nanti upahmu besar di sorga. Kita di sorga, saudara, kita harus memakai jubah ya, saudara. Jangan telanjang, saudara, jangan telanjang. Udah buta, tuli, telanjang lagi. Iblis itu, saudara, iblis itu di alam roh itu, saudara. Saya melihat banyak sekali orang, tapi ditutup matanya, ditutup telinganya, ditutup hatinya, diikat, saudara, pakai rantai. Seperti memang benar-benar manusia itu, saya bilang, saya nggak tahu siapa itu, wah, kok mereka diikat? Dan saya yang tanya, Bapak, kenapa mereka diikat? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka kok begini gitu? Dan kata Bapak Yesus apa? Karena mereka bersahabat dengan dunia ini, karena mereka tidak mau menderita, jadi mereka mau untuk ditutup matanya, tutup telinganya, ditutup hatinya, dan mereka mau mengikuti iblis itu. Saudara, kita udah menderita di dunia, jangan menderita di alam kekal ya, saudara. Cuma dua pilihan kita. Itu pun ada di tangan kita. Tuhan Yesus itu merentangkan tangannya. Anakku, sini bertobat lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi engkau. Aku sangat-sangat mengasihi engkau. Aku mau engkau bertobat. Aku mau engkau masuk ke kerajaanku. Aku mau engkau mengikuti aku. Aku mau kau meninggalkan semua yang dosa itu. Aku mau engkau meninggalkan semua dosa itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau menderita dan berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau bertobat, mengikut engkau itu menderita. Sehingga mereka lebih pilih jalan yang lebar itu. Ingat ya, saudara, di neraka itu, saudara, dua-duanya itu nyata ya, saudara, neraka surga itu nyata ya. Nggak tahu kenapa saya sangat-sangat saudara, sangat-sangat gimana ya, pengen kayak semua orang itu bertobat gitu, saudara, sehingga bisa diperjamuan oleh Bapa Yesus. Tapi sebelum itu, saudara, sebelum memikirkan kayak saya sudah masuk surga pastinya, jangan seperti itu, saudara. Kau sudah memberikan hartamu kepada Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan waktumu kepada Tuhan Yesus? Kau sudah memberikan segala-galanya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tuhan saja, Yesus Alaihi saja, mengasihi nyawanya untukmu. Sekarang korbankanlah, relakanlah itu semua. Hartamu, waktumu, hidupmu, nyawamu. Serahkan semua ke dalam Bapa Yesus Alaihi. Ini Bapa, aku menyerahkan hartaku Bapa untuk melanjutkan visi misimu. Tuhan Yesus Kristus saja, Yesus saja sudah mengasihi nyawanya. Sudah mengasihi nyawanya loh, saudara. Seperti sahabat mengasihi nyawanya. Nggak ada di dunia ini yang mau menerimanya, yang mau relakan nyawanya hanya untuk manusia. Tidak mau, saudara. Kebanyakan manusia kayak lu gua gitu, nggak usah urusin hidup gua. Kebanyakan manusia itu ya suka gua, hidup gua. Jangan seperti saudara,
Jikalau kau ditegur, dihajar, misalkan kau melakukan segala kesalahan, kau ditegur, terima teguran itu, jangan menganggap dirimu benar. Jangan. Salah semua orang di dunia ini itu salah, saudara, berdosa. Makanya daripada itu kita berdosa, kita datang, kita harus mengenal namanya pribadi, Yesus Kristus, Yesua HaMashiach. Karena dari Yesus HaMashiach kita menerima hidup yang kekal. Kita baru mengenal namanya Bapa Yahweh HaMashiach. Saya pikir dulu itu, saudara, semua manusia pasti akan masuk kerajaan surga. Dan saya kira manusia itu baik-baik semua, saudara. Baik, sangat baik semua, saudara. Tetapi karena Bapak sudah menuntun saya di dalam hidupnya, di dalam roh, saya baru tahu lah, saudara. Manusia tidak sebaik apa yang saya kira. Dan dunia tidak seenak apa yang saya kira. Kita hanya menumpang, saudara. Kita hanya menumpang di dunia ini, saudara. Di dunia ini kita menumpang, saudara. Jangan merasa kayak ini rumah gue, ini atas nama gue. Jangan pernah, saudara. Itu hanya titipan bonus dari Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Itu hanya bonus, saudara. Hanya bonus itu, saudara. Makanya kita sebagai manusia itu, saudara, sadar diri, bercermin. Jangan pernah kayak kamu kok jelek sih ini gini ya, fisik ya, dihina fisiknya, dihina yang orang yang mempunyai karunia dihina kayak gini. Itu bukan dari itu bukan dari Tuhan Yesus Kristus, itu bukan dari Bapa Yahweh HaMashiach. Dan saya tanya, kamu mengalami gak apa yang saya alami? Kamu itu jangan pernah menghakimi saudaramu, jangan pernah menghakimi sesamamu. Lihat selumbar di matamu sendiri. Jangan mengurusi orang lain, jangan pernah mengurusi orang lain. Melihat kesaksian, melihat kesaksian. Tapi minimal jangan komen. Jangan kalian pernah coba-coba menjatuhkan iman anak-anak Tuhan, Bapa Yahweh Yesus HaMashiach, bintang-bintang di hatinya. Jangan pernah. Tangan kalian itu, hati-hati dengan tangan kalian. Jangan kalian mengomen hal-hal yang jahat, mengeluarkan kata-kata yang jahat. Jangan, saudara. Lebih baik kita melihat kalian melihat kesaksian itu, sudah. Tidak usah mengomentkan lagi. Karena jikalau kalian menghakimi, Tuhan pun nggak senang. Tuhan Yesus pun nggak senang jikalau kalian menghakimi. Yang Tuhan mau itu kita mengampuni. Dan tugas orang Kristen, ya saudara, tugas orang Kristen itu mendoakan seluruh orang dunia ini, saudara. Tugas orang Kristen itu berdoa itu, saudara. Berdoa, saudaranya. Memang bekerja, tapi berdoa, mendoakan seluruh manusia di dunia ini, saudara, supaya mereka bertobat, supaya mereka mendapatkan kasih karunia Bapa Yesus HaMashiach. Dan jika kalian sudah diinjus, datanglah kepada Bapa Yahweh, datang. Jangan kalian merasa, saya nanti masuk surga, saya nanti, kan saya sudah bertobat, kan saya sudah menjadi hamba Tuhan, kan saya sudah jadi ini. Janganlah seperti itu. Mau kau pendeta besar, pendeta kecil, mau kau menjadi dokter, menjadi S1, S2, S teler, sampai S doyet kali, S dawet gitu. Itu semua yang S1, S2 itu kebodohan bagi Tuhan. Karena apa yang pintar di dunia ini, kayak orang pintar di dunia itu kebodohan bagi Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Yang bodoh inilah yang menjadi kepintaran bagi Bapa Yesus HaMashiach. Yang tidak mengerti apa-apa, yang bodoh, yang benar-benar bodoh bagi dunia ini, itu yang dipilih Bapa Yahweh Yesus HaMashiach.
Jadi saya bersyukur saudara. Saya bersyukur menjadi orang yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, yang bodoh. Saya sangat bersyukur saudara. Karena dari kelemahan saya, kebodohan saya mengerti jalan Tuhan. Tuhan memilih saya sehingga saya mengerti segala sesuatu tentang dunia ini. Saya mengira dulunya manusia baik, ternyata tidak sebaiknya. Dan kebanyakan manusia itu memandang fisik dulu ya saudara, fisik dulu, menghakimi fisik dan hatinya, padahal mereka tidak tahu bahwa hatinya yang gampang mengampuni dibilang, kau masih dendam, kau masih benci. Jangan seperti itu saudara. Hanya Tuhan yang tahu kau tidak berhak mengomentari hidup orang lain, tidak berhak itu. Yang berhak menghakimi, yang berhak menanya segala sesuatu hanya Bapa Yahweh SWT di saat penghakiman nanti. Di saat penghakiman nanti, apakah kau sudah mengasihi hidupmu kepadaku, mengasihi hartamu kepadaku, dan mengasihi nyawamu kepadaku? Apa yang kau perbuat di dunia ini? Apa yang kau hasilkan di dunia ini? Jangan kau pintar berkata-kata menghakimi orang lain, sementara hidupmu tidak kau pandang, makanya taruh cermin itu di depanmu. Koreksi dirimu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Dan sekarang penuaian itu saudara, sekarang iman di bumi ini sudah masak saudara, sudah masak ya. Tinggal disabit sama Tuhan, tinggal mencarilah ilalang dan gandum saudara, dipisah, pemisahan saudara. Seperti malaikat berseru, ayunkanlah sabitmu. Sehingga diayunkan sabitnya, dipapas habis, dipotong habis ya. Iman kita itu. Dan dipisah, mana yang murni, yang mana yang gandum, mana yang ilalang. Kelihatan saudara, sekarang itu pemisahan kelihatan saudara. Makanya kita berada di mana? Di ilalang apa di gandum? Jikalau buahmu bagus, buahmu matang, buahmu manis di hadapan di lumbungnya Bapa Yahweh Yesus Tuhan, berarti kau masuk ke kerajaan Bapa Yesus Tuhan. Berarti kau sudah menyelesaikan tugasmu. Berarti kau sudah melewati proses yang sakit yang Tuhan berikan ke dalam hidupmu, sehingga kau menjadi dewasa rohani. Jikalau kau masih bayi-bayi rohani, jangan berharap untuk masuk kerajaan surga. Karena Bapa Yesus Tuhan tidak suka terhadap bayi-bayi rohani. Disentil dikit, dicolek dikit, dicubit dikit, ngambek, nangis. Nggak suka lebih yang kita harus menerima sekarang ini. Jangan berharap enak didengar telinga ya saudara. Jikalau masih di enak telinga, kapan mau bertumbuhnya? Kapan mau menjadi dewasa rohaninya? Kapan? Makanya kita menjadi dewasa rohani. Jikalau kalian masih bayi-bayi rohani, kalian diilalang. Makanya bertobat sungguh-sungguh. Jangan kalian berkata kepada saya, kok kamu menghakimi? Kok kamu menghakimi saya? Kok? Jangan saudara. Saya bukan menghakimi, tapi itu faktanya saudara. Kita harus bertobat saudara, bertobat. Saudara bertobat. Jangan muak dengan kata pertobatan saudara. Kebanyakan manusia itu lagi, pertobatan lagi. Pertobatan lagi. Kebanyakan manusia berbilang seperti saudara. Kita harus mengaku saudara di hadapan Tuhan. Semua dosa kita, pelanggaran kita. Banyak saudara pelanggaran kita saudara.
Jangan kalian merasa, dosa saya dikit. Tidak, saudara. Dosa kita itu banyak, saudara. Saya lihat di alam roh, banyak sekali, saudara. Baju-baju kotor, saudara. Banyak baju-baju kotor. Berarti banyak yang tertinggal, saudara. Sedikit, saudara. Sedikit banget, saudara. Sedikit banget. Yang Tuhan pilih. Yang masuk ke kerajaan Bapa Yesus Muslim. Yang masuk ke kerajaan 1000 tahun itu. Sedikit, saudara. Makanya kita harus mengintrospeksi diri kita. Jikalau engkau ingin bertobat, jikalau engkau ingin masuk ke perjamuan kudus itu, jikalau engkau ingin masuk ke kerajaan surga itu, lewatilah proses dulu. Pikul salib, menderita, bayar harga, itu. Dan saudara, sekarang banyak ya saudara, bisa dibilang banyak ya saudara pengejek yang bisa hanya menghakimi yang ini. Dulu saya kalau dihina saudara, nangis saudara, tapi sekarang saya sudah ketawa saja saudara. Kayak saya dalam hati saya, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Yang tahu kan dalam hidup saya Bapak Yahweh Yesus Elohim, kau tidak tahu dalam hidupku apa, kau bukan Tuhan kok, gitu. Saya itu jika ada yang menghina saya hanya berdoa untuk orang itu supaya orang itu bertobat, saudara. Hanya itu saudara yang bisa saya lakukan. Dan kita mendengar ini saudara, firman Tuhan saudara di Markus 14 ayat 37 ya saudara. Markus 14 ayat 37. Mana ya? Eh. 37 saudara, maaf, 37. 37. Setelah demikian firman Tuhan, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ini loh ada ayat firmannya ya saudara. Dan kita buka Wahyu 16 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Inilah firman-Nya, saudara. Jadi jangan telanjang ya saudara di alam roh. Kita harus minta sama Bapak itu jubah keputihan, jubah putih itu, saudara. Kita harus kenakan dengan di dalam diri kita, saudara. Buang jubah yang kotor itu, saudara, mendapatkan jubah yang putih itu, yang benar-benar putih bersih dalam hidup kita, ya saudara. Dan saudara, dia seperti Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Yoel. Yoel 2 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak mula laki-laki dan perempuan akan berbuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Adalah firman-Nya, saudara. Seperti Lukas 6 ayat 42.
Demikianlah firman Tuhan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada kan ayat firman saudara? Seperti Wahyu 3 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini di Alkitab ini banyak loh kata-kata bertobat ya saudara, dan juga banyak kata-kata yang mengena di hati kita yang sehingga kita bisa mengintrospeksi diri ya saudara. Makanya kita harus banyak baca firman. Jangan dipelototi ya firman ini. Jangan hanya dipandang-pandang, dilihat-lihat. Kalau dilihat terus mulai kabur ya saudara, mulai kabur, ngantuk ya saudara, ngantuk, ditidurin firman. Jangan ditidur firman, lebih baik baca. Dapat ilmu loh saudara kalau dari baca firman ini. Baca firman ini kita jadi mengerti saudara. Mengerti saudara kita ini. Roma 2 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ada loh ayatnya firman Tuhan ini, saudara. Seperti di ini, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Pengujian dan pencobaan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita juga harus mengasihi Bapa Yahweh Yesus Meslahim. Kita juga harus mengasihi Bapa Yesus Meslahim. Kita harus memberikan segalanya hidup kita kepada Bapa Yesus Meslahim. Dan Allah pun, Bapa Yahweh Yesus Meslahim pun tidak suka jikalau kita congkak, kita angkut, kita sombong, tidak suka saudara. Tidak suka saudara. Makanya kita harus bertobat saudara, serendah-rendahnya, dan rendahkanlah diri kita saudara, rendahkanlah diri kita. Seperti Yakobus 4 ayat 10 saudara. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Makanya kita harus merendahkan diri. Jangan kita kepala kita ke atas gini. Kita harus tunduk saudara. Kita harus tunduk saudara kepada Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Kita harus tunduk. Karena kalau kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Jika kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Seperti itu saudara. Seperti 2 Samuel 7 ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 14. Dua Samuel 7 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ada firmannya kan, saudara? Ya, jadi gak apa-apa anak itu dipukul dengan rotan. Malahan bagus, saudara.
Karena supaya anak itu tuh takut, saudara, takut kepada orang tua. Karena jikalau kita membiarkan anak itu, kebanyakan anak itu ngelunjak, saudara. Tapi jangan sampai mengiringi kematiannya. Ya kita tegur, kita pasti anak itu pasti tahu, dan nanti dari rotan itu dia menjadi anak yang bisa mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Jadi ya, itulah bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya, saudara. Dan saudara, jikalau saudara tahu, sekarang cabai apa-apa mahal ya, saudara. Cabai, bawang, minyak, saudara. Sekarang benar-benar digenapi yang sejupak gandum sedinar itu, saudara. Benar-benar digenapi, saudara. Sekarang bahan-bahan makanan naik, saudara. Makanya banyak yang, ini kan saudara, banyak yang tidak terima naik harga kan. Tetapi firman Tuhan harus digenapi seperti Wahyu 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, dan itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Seperti itu ya, saudara. Dan saudara, minyak urapan itu sangat berkuasa ya, saudara. Minyak urapan itu sangat berkuasa, saudara. Minyak urapan itu, saudara, bisa menyembuhkan orang sakit. Jika saudara berdoa tuh, doakan minyak itu tuh, saudara mendoakan, terus kita oleskan. Tapi harus pakai dengan iman ya, saudara, iman kita. Aku percaya Tuhan, aku sembuh, amin, amin, amin. Dan pasti, jikalau itu benar-benar iman kita sebiji sesawi, saudara, pasti itu akan sembuh, saudara. Dengan yakin dan percaya akan sembuh. Pasti sembuh, saudara. Pasti akan sembuh itu. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya kita berdiri teguh ya, saudara, berdiri teguh, jangan mau diombang-ambing ya. Seperti Wahyu 12 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi kita harus bertahan, saudara. Seberapa sakit itu, seberapa Tuhan menghajar kita, proses Tuhan yang sakit itu, kita harus bertahan, saudara. Kalau kita lari dari penderitaan itu, penderitaan Bapa Yahweh Yesus itu, yang Tuhan kasih dalam hidup kita, supaya kita diproses menjadi anak-anak yang dewasa, rohani. Kalau kita lari, ya kita tidak, apa yang kita perbuat selama ini menjadi sia-sia, dan ya kita harus bertahan, saudara. Jika kita tidak bertahan, kita tidak akan masuk kerajaan surga, karena dari kita sama aja seperti, Tuhan, aku nggak mau meninggalkan Engkau, benar itu sudah ya, bye-bye gitu. Seperti meninggalkan Tuhan ya, saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ya, saudara. Kita butuh loh hidup kita itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jika ada orang yang tidak butuh Tuhan dalam hidup kita, berhati-hatilah orang itu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan seperti Matius 10 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, dan kamu akan dibenci oleh
dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, sekarang ini ya saudara, kita lebih baik kita bergaul sama Bapa Yahweh semesta daripada bergaul sama manusia. Kita pun seperti Efraim, mereka pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita pun misalkan kita tahu wataknya orang ini, misalkan watak orang ini tuh mengajarkan yang tidak benar, jangan kita ini ya saudara, kita mundur pelan-pelan ya. Bukan seperti kita musuhi, jangan saudara. Kita tetap sapa, tegur, tetapi jangan berteman dengan orang itu. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya saudara. Seperti itu saudara. Dan saya juga mempunyai teman dulu, saya mempunyai banyak teman sih saudara, banyak teman. Ada salah satunya teman saya yang buruk lah saudara, perlakuannya saudara, yang tidak patut dicontoh ya saudara. Dan saya masih berteman tuh. Lama-lama Tuhan yang memisahkan saya dari orang itu. Jadi lama-lama Tuhan itu kayak, jaga jarak gitu, jaga jarak, jangan terlalu dekat gitu ya. Benar-benar saya sampai duduk di kaki Tuhan, dan saya benar-benar tidak pernah main ya saudara, tidak pernah main, jika bertobat itu tidak pernah main, tidak pernah keluar, dan saya berdiam diri, ya saudara. Dan itu saja ya saudara, kesaksian dan apa yang Bapak suruh, apa yang Bapak Yahweh Yesus Tuhan suruh ya ya. Dan berkatan apa yang saya saksikan ini menjadi berkat bagi saudara semua, dan jadi saudara bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan, dan menerima lawatan Tuhan, dan menerima hadirat Bapa Yahweh suami Elohim. Berkatan Bapa Yahweh berkarya dalam hidupmu, dan Bapa Yahweh memberkati engkau, dan Bapa Yahweh yang ada dalam dirimu, Yesus Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Bapa Yahweh Yesus Tuhan yang kekal, sangat-sangat kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh, kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus, kami sangat-sangat berterima kasih kepadamu. Bapa, berkatan kami, hamba-Mu sudah selesai berbicara, berkatan Engkau yang melengkapi kesaksian ini ya Abba ya Bapa, berkatan Engkau yang menjamah mereka semua, Engkau yang mendidik mereka semua, Engkau yang memberkati mereka semua, Bapa. Berkatan mereka ada pribadi Engkau ada dalam diri mereka, Bapa. Berkatan mereka bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, berkatan kita semua bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, berkatan kita semua mengakui kesalahan di depan kami. Ampuni kami, Bapa. Berkatan ampuni kami, Bapa. Berkatan kami layak di hadapan Engkau, dan kami purni di hadapan Engkau, Bapa. Berterima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Berkatan mereka bertobat lebih sungguh-sungguh, Bapa. Terima kasih aku, berkatan terpuji-puji nama Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you. Shalom.